waktu. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khusus bagi saya yang menyampaikan, umumnya untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya, tapi lihat kode saya ya, yang praktek kalau saya sudah kasih kode 1 ini, itu berarti waktu Anda hanya tinggal 1 menit lagi untuk meng-close ya, menyimpulkan. Ya Pak, tadi kelihatan Pak. Ya oke, perhatikan itu tandanya. Oke ya. Next. Ya, maaf Pak ya. Ya, next. Saya Pak. Siapa? Misbahul. Misbah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allah Ta'ala fil Quranil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati Bapak Mulyadi selaku yang saya hormati kepada teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan makhluk yang paling mulia, yang mana tidak akan ada alam semesta ini kalau bukan karena nurnya, dan tidak akan ada cahaya kalau bukan karena ajarannya, yakni Al-Mustafa Khatamul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad bin Abdullah, yang mana beliaulah satu-satunya nabi yang dapat memberikan syafaat di tengah kehausannya umat manusia, di tengah kebingungannya umatnya, di tengah kepasrahannya umat manusia dari segala dosa-dosa dan semua kedurhakaan. Maka dari itu berbahagialah kita semua yang tergolong di dalam umatnya baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di sini nanti di yaumil akhir berdiri semua di bawah bendera naungannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena harap kita kepada syafaatnya, husnuzon kita kepada pertolongannya, kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkaikan salam, salawat bergandingkan salam, semoga selalu tercurahkan kepada penghulunya alam, kekasihnya hati, yang selalu dirindukan oleh seluruh makhluk, yang cahayanya di atas cahaya,
yakni baginda Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini mendapatkan syafaatul udmah dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan pertolongannya yang bukan hanya nanti di alam barzakh saja, melainkan nanti saat menghadapi sakratul maut, saat menghadapi takutnya dentuman dari malaikat ruwan, mungkar wa nakir, saat bertanya di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa kalimat yang saya kontrol sehingga menjadi sebuah kalimat. Yang dari kalimat tersebut, semoga ada secuil manfaat yang ada di dalamnya. Dengan tema yang akan diusung, keutamaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang tidak akan tertolak walaupun dalam keadaan riya saat membacanya. Bahkan sampai dikatakan jikalau seseorang yang duduk di dalam suatu majelis salawat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melihat siapa yang bersalawat, siapa kedua orang tuanya. Itu merupakan salah satu manfaatnya salawat. Yang mudah-mudahan kita semua dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari giatkanlah, gaungkanlah salawat dimanapun berada di majelis. Banyak majelis-majelis salawat seperti majelis Simtud Durat, majelis Burdah, majelis Adia Ulami dan lain-lain. Karena itu semua sebagai bukti kenalnya Abdul Ghani bin Abdul Ghani kumpul Martapura. Keutamaan selanjutnya, salawat bisa mendekatkan umat Islam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Asalnya membaca salawat sebagai bukti pengharapan pertolongan kepada syafaat. Kurangnya jika itu benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, petir sembarang petir menyambar jaki demong. Terima kasih yang sudah hadir. Tepuk tangan buat yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan dari tunjuk petir. Oke, next. Siapa itu? Insya Allah ganda. Ganda. Selamat. Oke, saya pin ganda nih. Mulai. Jelas nggak Pak? Jelas apa ya? Ya. Berenang di embung kemudian menyelam. Jangan lupa membawa pepaya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan masuk surga semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah doa. Mengucap salam adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Jadi saya doakan barang siapa yang menjawab salam tadi masuk surga semuanya. Amin. Dan barang tadi saya doakan masuk surga juga tapi terakhirat. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah praktikum dakwah Bapak Mulyadi serta kawan-kawanku mahasiswa dan mahasiswi manajemen dakwah yang insya Allah dirundukkan oleh surganya Allah. Pertama-tama marilah kita lakukan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, yang mana jika kita ingin menghitungnya menggunakan ranting-ranting pohon sebagai penanya, dedaunan kering sebagai kertasnya, dan air lautan sebagai tintanya, maka tentu tetap tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka tentu tetap tidak akan bisa. Kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada
buah hati Siti Aminah, putra padang pasir kita, pemimpin orang-orang mukmin, pemimpin orang-orang muslim, orang yang belum pernah pergi ke Bogor tapi namanya selalu tersohor, orang yang belum pernah pergi ke Lampung tetapi pahalanya selalu menampung. Siapa lagi kalau bukan wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tujuan saya di sini, saya ingin menuntaskan tugas dari salah satu mata kuliah praktikum dakwah, dan di sini saya masih belajar dan saya juga ingin meneruskan misi Rasulullah yang apa katanya, balighul anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Baiklah, saya ingin menyampaikan tausiah singkat yang insya Allah saya beri judul generasi muda masa depan bangsa. Generasi muda masa depan adalah generasi yang mempunyai semangat, cita-cita, dan tanggung jawab. Generasi muda masa depan adalah generasi yang menguasai iman dan intek. Generasi yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan beberapa derajat. Peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup akan barokah, dengan seni hidup akan jadi indah, dan dengan ilmu hidup akan jadi mudah. Kunci pencapaian dunia akhirat itu adalah ilmu. Orang yang banyak ilmunya, banyak yang bisa ia kerjakan. Begitu pula sebabnya, orang yang sedikit ilmunya, sedikit pula yang bisa ia kerjakan. Jadi, banyak atau sedikitnya pekerjaan yang bisa kita kerjakan dan kita kuasai sangat tergantung kepada ilmu. Nabi Sulaiman ketika disuruh pilih antara harta, tahta, dan ilmu, Nabi Sulaiman menjatuhkan pilihannya kepada ilmu. Dan berkat ia memilih ilmu, harta dan tahta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, jawabannya adalah ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki akhirat, jawabannya ilmu. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kedua-duanya, jawabannya juga ilmu. Penguasaan dunia akhir oleh generasi muda sangat ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan. Bung Karno pernah berkata, "Ad-dunya sahurrika sababa aksro'atini." Berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Di zaman era globalisasi dan keterbukaan ini, fasilitas dan kebutuhan hidup manusia semakin canggih dan modern, sehingga dengan itu hidup terasa dengan mudah. Kalau ingin cari informasi yang up to date, manusia tinggal buka internet dan browsing. Kalau ingin kangen dengan pacarnya yang jauh di sana, tinggal video call. Halo sayang. Kalau ingin jadi selebritis dadakan, masuk di YouTube, lalu tampil di TV, lalu kaya raya. Fakta sudah bicara banyak. Contohnya Odading Mang Oleh, KKI, Dimas Ahmad, Regal Wibowo, Misbahul Anam, dan lain-lain. Namun yang sangat penting kita lihat hari ini adalah seiring timbulnya kemajuan, seiring dengan itu terjadilah kemunduran. Maju dalam budi pekerti, namun maju dalam teknologi namun mundur dalam budi pekerti, yang mana mahasiswa tidak patuh sama dosen, anak tidak nurut pada orang tua, bawahan tidak patuh sama atasan, yang besar tidak dihormati, yang kecil tidak disayangi, sehingga kadang-kala keluar pamio, Anda sopan, kami pun segan, Anda nakal, kami pun brutal. Ucapan ini menunjukkan seseorang berjiwa egois dan mau dihormati saja. Pribadi yang berjiwa memukul tetapi tidak merangkul, yang hanya mengejek tetapi tidak mengajak, yang hanya mengedepankan emosi bukan memberikan solusi. Baik, kesimpulan dari tausiah singkat saya adalah kita
Sebagai generasi muda, memiliki banyak potensi yang bisa kita kembangkan dan kita optimalkan. Mari kita isi potensi baik kita dengan ilmu pengetahuan yang membawa kepada nilai-nilai positif untuk membendung berkembangnya potensi buruk yang membawa kepada nilai negatif yang pada akhirnya membuat generasi muda menjadi generasi sampah dan generasi beban bagi lingkungannya. Sababaka qabla haramika, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Khairun nasi anfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Mungkin inilah yang hanya bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya masih belajar. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Unjur makola walatan jur mankola. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, warida walinaya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Next. Insyaallah. Siapa lagi? Tunjuk Siapa lagi? sakti, telunjuk sakti. Tunjuk sakti, Pak. Tunjuk. Silakan, siapa yang berikutnya? Yuk, yang Monggo. cewek yuk. Monggo. Yang berikutnya. Silakan. Siapa berikutnya? Silakan. Berdua kali itu saya tawaran. Ayo. Silakan. Siapa nih? Nick Bayu yang nyala nih, ya. Iya, Nik Bayu. Ya, Pak Dik Bayu, Pak. Oke, Nick Bayu. Saya pin Nick Bayu. Halo. Videonya nggak dimatikan. Nick Bayu. Nick Bayu. Halo. Halo. Tampil dulu videonya. Ya, Nick Bayu yang nyala. Mana orangnya tadi? Nggak ada, di mana orangnya itu? Sekali lagi saya tawarkan, monggo silakan siapa berikutnya? Saya Pak. Ya, Elisa. Oke. Ya, saya mungkin Elisa. Ya, Makasih Sa, nyelamatin Sa. ya Elsa Junior. Ya. Nggak apa-apa ya Pak kalau salah-salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri. Sholatan wa salaman ala rasulillahi ajmain la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Mulyadi Kudus dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita dan waktu serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Salawat berbagi dan salam sanjung agungkan kepada Nabi kita yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah kita menjahiliah menuju satu yang bergerak seperti saat ini. Adapun ceramah saya pada pagi hari ini yakni berbakti pada kedua orang tua. Ada ungkapan yang kita dengar yang seringnya tidak bagi kita, yaitu surga berada di bawah telapak kaki ibu.
ungkapan itu harus kita pahami bahwa jika kita menghendaki surganya Allah, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik itu ibu maupun bapak kita. Jika kita menyayangi, kita tulus mencintai mereka dan menempatkan kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi kita dan menjadikan diri kita sebagai tumpuan hidup mereka, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan bagi hidup kita. Begitu pun sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap kedua orang tua kita, Allah pun akan biasa-biasa saja terhadap kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ya'budu illa iyyahu ma yablughu indakal Wala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma syai'an karim, yang artinya supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu berkata dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah, kedua orang tua kita. Kita tidak boleh membentak mereka. Kita tidak boleh berkata kepada mereka. Masya Allah menghayati. Adapun hadis Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian beliau bersabda, salat pada waktunya. Kemudian beliau bersabda, lagi ngajar lebih besar ke bawah. Jadi beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, marilah kita jangan lagi kita membentak mereka, jangan lagi kita berkata kepada orang tua. Cukup sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mohon ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf sebentar ya, ada perlu, ada yang untuk saya. Ada apa ini? Ada tamu datang. Petir bukan sembarang petir. Siapa lagi, boy? Jangan sampai tunjuk.